Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel CJ Karuliani. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Semoga semuanya tetap diberikan kesehatan dan diberikan semangat untuk terus belajar. Sebagai guru, kita adalah pendidik yang akan terus menghadapi perubahan zaman. Nah, kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran lagi tentang prediksi soal PPPK untuk guru di materi Situational Judgment Test SJT. Baik Bapak Ibu, marilah langsung kita mulai pembahasannya. Nomor satu, Anda adalah guru yang baru di sekolah dan menyadari bahwa metode pengajaran yang Anda gunakan tidak sejalan dengan kebiasaan belajar siswa di sekolah tersebut. Siswa tampak kesulitan beradaptasi dengan metode Anda. Bagaimana Anda akan menyesuaikan diri? A. Terus menggunakan metode Anda dengan harapan siswa akan menyesuaikan diri pada waktunya. B. Mengabaikan kesulitan siswa dan fokus pada rencana pembelajaran yang telah Anda siapkan. C. Mengadakan diskusi dengan siswa untuk mencari tahu apa yang menurut mereka sulit dan mencoba memodifikasi metode pengajaran Anda. D. Mengadopsi metode pengajaran yang biasa digunakan di sekolah tersebut, meskipun Anda merasa metode Anda lebih efektif. Meminta siswa untuk mengikuti metode Anda dengan memberikan tugas tambahan sebagai latihan adaptasi. Pilihan terbaik dalam situasi ini adalah C. Mengadakan diskusi dengan siswa untuk mencari tahu apa yang menurut mereka sulit dan mencoba memodifikasi metode pengajaran. Dengan mengadakan diskusi, Anda menunjukkan kepedulian terhadap kesulitan siswa dan membuka komunikasi dua arah. Ini memungkinkan Anda untuk memahami hambatan yang mereka hadapi dan menyesuaikan metode pengajaran agar lebih sesuai dengan kebutuhan mereka, sambil tetap mempertahankan prinsip-prinsip metode yang Anda anggap efektif. Pendekatan ini juga membantu membangun hubungan yang baik dengan siswa karena mereka merasa didengarkan dan dihargai. Jadi kunci jawaban nomor satu yaitu C. Mengadakan diskusi dengan siswa untuk mencari tahu apa yang menurut mereka sulit dan mencoba memodifikasi metode pengajaran Anda. Nomor dua, Anda menghadapi situasi di mana orang tua siswa mengkritik metode pengajaran Anda karena dianggap terlalu modern dan tidak sesuai dengan harapan mereka. Apa yang akan Anda lakukan? A. Mengabaikan kritik tersebut karena Anda yakin metode Anda adalah yang terbaik untuk perkembangan siswa. B. Mengundang orang tua tersebut untuk diskusi dan menjelaskan tujuan serta manfaat dari metode pengajaran yang Anda gunakan. C. Mengubah metode pengajaran Anda sesuai dengan harapan orang tua agar tidak menimbulkan konflik. D. Mengarahkan orang tua untuk berbicara dengan kepala sekolah mengenai kritik mereka. Menawarkan pilihan kepada siswa untuk memilih metode pengajaran yang mereka sukai, baik yang tradisional maupun modern. Pilihan terbaik dalam situasi ini adalah B. Mengundang orang tua tersebut untuk diskusi dan menjelaskan tujuan serta manfaat dari metode pengajaran yang Anda gunakan. Dengan mengundang orang tua untuk berdiskusi, Anda menunjukkan sikap terbuka dan menghargai pendapat mereka, sambil tetap memberikan kesempatan untuk menjelaskan alasan di balik metode pengajaran Anda. Ini dapat membantu orang tua memahami pendekatan Anda dan bagaimana metode tersebut dapat mendukung perkembangan anak mereka. Pendekatan ini juga mencegah konflik dan dapat membangun hubungan yang lebih baik antara guru dan orang tua, yang pada akhirnya berdampak positif pada siswa. Jadi kunci jawaban nomor dua yaitu B. Mengundang orang tua tersebut untuk diskusi dan menjelaskan tujuan serta manfaat dari metode pengajaran yang Anda gunakan. Nomor tiga, sebuah konflik terjadi antara dua siswa di kelas Anda, dan keduanya menyalahkan satu sama lain. Konflik ini mulai mempengaruhi suasana belajar di kelas. Bagaimana Anda akan menangani situasi ini? A. Memanggil kedua siswa tersebut ke depan kelas dan meminta mereka untuk menjelaskan masalahnya di depan semua orang.
B. Mengabaikan konflik dan melanjutkan pelajaran dengan harapan masalah ini akan mereda dengan sendirinya. C. Memisahkan kedua siswa dan berbicara dengan mereka secara pribadi untuk memahami masalah dan mencari solusi yang adil. D. Memberikan hubungan kepada, mohon maaf, D. Memberikan hukuman kepada kedua siswa tersebut agar mereka belajar untuk tidak menimbulkan konflik di kelas. E. Melibatkan seluruh kelas dalam diskusi untuk membantu menyelesaikan konflik dan mengajarkan pentingnya resolusi konflik. Pilihan terbaik dalam situasi ini adalah C. Memisahkan kedua siswa dan berbicara dengan mereka secara pribadi untuk memahami masalah dan mencari solusi yang lebih baik atau yang adil. Dengan memisahkan dan berbicara secara pribadi, Anda dapat memahami perspektif masing-masing siswa tanpa mempermalukan mereka di depan teman-teman sekelas. Ini memungkinkan Anda untuk mengeksplorasi akar masalah dan memungkinkan Anda untuk mengeksplorasi, memungkinkan menemukan solusi yang adil yang dapat mengembalikan suasana belajar yang kondusif. Selain itu, pendekatan ini juga mengajarkan pentingnya menyelesaikan konflik dengan cara yang tenang dan adil. Jadi kunci jawaban nomor 3 adalah C. Memisahkan kedua siswa dan berbicara dengan mereka secara pribadi untuk memahami masalah dan mencari solusi yang adil. Nomor 4. Seorang siswa Anda menunjukkan kemampuan luar biasa dalam salah satu mata pelajaran, tetapi prestasi di mata pelajaran lainnya kurang memuaskan. Orang tua siswa tersebut menuntut agar fokus pembelajaran siswa diarahkan hanya pada mata pelajaran yang disukainya. Bagaimana Anda akan menanggapi? A. Setuju dengan orang tua dan mengarahkan pembelajaran siswa hanya pada mata pelajaran yang ia minati. B. Menjelaskan kepada orang tua pentingnya keseimbangan dalam pendidikan dan menawarkan solusi untuk memperkuat bidang yang lemah tanpa mengabaikan bakat siswa. C. Mengabaikan permintaan orang tua dan tetap mengajarkan semua mata pelajaran seperti biasa. D. Meminta orang tua untuk berbicara dengan kepala sekolah jika mereka merasa tidak puas dengan metode Anda. E. Mengubah fokus pembelajaran sesuai permintaan orang tua, namun memberikan tugas tambahan untuk mata pelajaran lainnya. Pilihan terbaik dalam situasi ini adalah B. Menjelaskan kepada orang tua pentingnya keseimbangan dalam pendidikan dan menawarkan solusi untuk memperkuat bidang yang lemah tanpa mengabaikan bakat siswa. Dengan menjelaskan pentingnya keseimbangan dalam pendidikan, Anda membantu orang tua memahami bahwa meskipun mengembangkan bakat siswa sangat penting, memiliki dasar yang kuat di berbagai mata pelajaran juga esensial untuk perkembangan siswa secara keseluruhan. Menawarkan solusi untuk memperkuat bidang yang lemah, menunjukkan komitmen Anda dalam mendukung kemajuan siswa di semua aspek, tanpa mengabaikan minat dan bakat yang sudah ada. Pendekatan ini juga membantu menjaga hubungan baik dengan orang tua sambil tetap fokus pada kebutuhan pendidikan siswa. Jadi kunci jawaban nomor 4 adalah B. Menjelaskan kepada orang tua pentingnya keseimbangan dalam pendidikan dan menawarkan solusi untuk memperkuat bidang yang lemah tanpa mengabaikan bakat siswa. Nomor 5. Sekolah Anda sedang menghadapi perubahan besar dalam kurikulum yang memerlukan penguasaan teknologi baru. Beberapa rekan guru merasa cemas dan tidak siap menghadapi perubahan ini. Sebagai seorang guru yang lebih muda dan lebih paham teknologi, apa yang akan Anda lakukan? A. Mengabaikan kekhawatiran rekan kerja dan fokus pada persiapan pribadi Anda. B. Menawarkan bantuan kepada rekan kerja untuk mempelajari teknologi baru dengan mengadakan sesi pelatihan informal. C. Memberitahu kepala sekolah tentang ketidaksiapan rekan kerja dan meminta pelatihan resmi untuk seluruh staf. D. Meminta rekan kerja untuk menyesuaikan diri secara cepat mungkin agar perubahan bisa berjalan lancar. E. Menyarankan agar sekolah menunda implementasi perubahan sampai semua guru merasa siap. Pilihan terbaik dalam situasi ini adalah B. Menawarkan bantuan kepada rekan kerja untuk mempelajari teknologi baru dengan mengadakan sesi pelatihan informal. Dengan menawarkan bantuan, Anda menunjukkan kepedulian terhadap rekan kerja dan berkontribusi positif dalam membantu mereka beradaptasi dengan perubahan.